Berikut ini kelanjutan dari video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas uji prasyarat dari model SEM, di mana di sini ada uji validitas atau dengan menggunakan uji CFA atau validitas contraction, dan uji validitas dengan menggunakan convergent validity, uji reliabilitas, kemudian uji validitas dengan AVA, AVE, kemudian uji determinan. Di sini kita sudah sediakan datanya. Ada tiga indikator X1, X2, X3 dihubungkan kepada Y, di mana tiap variabel tadi ada 3 indikator, itu X1, X2, X3 dan Y-nya. Kita sudah pindahkan tadi ke SPSS. Di sini kita sudah buka AMOS-nya untuk membuat model SEM-nya dan melakukan analisisnya. Di sini ada 3 variabel tadi. Kemudian kita gambarkan di dalam kertas kerjanya. Ada tiap variabel ada 3 indikator. Tiap variabel di sini ada 3 indikator. Coba kita buat 3 indikatornya. Kita tinggal gambarkan di kertas kerja SEM-nya. Oke, salah di sini sebenarnya tidak ada variabel moderate atau interveningnya. Langsung saja ke variabel Y. Kemudian kita coba kita atur dulu biar agak rapi sedikit. Move object. Move objeknya. Move object biar tampilannya lebih menarik dan bisa lebih mudah dibaca. Tunggu sebentar. Oke, kita hubungkan garisnya. X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y. Kemudian untuk lebih mudah melakukan penamaannya, coba kita pilih plugins, kemudian bagian 3 number unboxed. Oke, sudah muncul. Di sini F1, F2, F3 coba kita ganti menjadi X1. Kemudian berikutnya X2. Kemudian berikutnya X3. Oke. Selanjutnya F4-nya kita buat jadi Y. Oke. Selanjutnya kita masukkan datanya ke AMOS. Di sini dalam bentuk SPSS. Kita klik 2 kali number of group. Kita ambil dari data kita simpan tadi. Kita klik OK. Jangan lupa pastikan datanya 100. Kemudian di sini list variabelnya kita pindahkan secara manual satu persatu ke X1, X12 ke X1, X13 ke X1, X21 ke X2, X22 ke X2, kemudian X23 ke X2, kemudian X31 ke X3, X32 ke X3, X33 ke X3, kemudian Y11 ke Y, Y12 ke Y, Y13 ke Y. Oke, sudah masuk semuanya ke modelnya. Langsung selanjutnya kita pilih analisis propertiesnya. Propertiesnya output yang akan kita inginkan. Satu lagi nanti ada jenis estimasi yang kita gunakan, nanti berpengaruh di uji normalitasnya. Ini semua kita centang semuanya karena semua kita perlukan. Oke, kita klik OK. Selanjutnya kita lakukan analisis. Proses analisis terlebih dahulu kita simpan. Kita coba buat namanya hasil. Kemudian kita save. Oke. Akan jalan, akan di running oleh sistemnya. Oke, sebenarnya sudah muncul. Kita klik yang warna merah di atas. Oke, akan muncul hasilnya untuk under standardized estimation dan standardized estimation. Kemudian kita buat analisis outputnya, hapus output. Langsung saja. Oke, sudah muncul hasilnya. Langsung ke estimasi untuk menghemat waktu. Dengan estimasi yang perlu kita lihat di sini tadi ada
uji validitas yang pertama itu tadi CFA. CFA itu uji kontraksi atau indikator. Coba kita gunakan snipping tools biar menandakan mana yang perlu kita ambil. Di sini perlu kita ambil bagian yang regression estimasinya, yang bagian yang saya crop tadi. Oke, sudah kita pindahkan ke Excel-nya biar lebih mudah. Coba kita tandai yang mana data yang harus lebih besar dari 1,96 itu bagian yang ini. Kemudian untuk V-value-nya atau nilai probabilitasnya harus lebih besar dari 0,05 dan tanda bintang menunjukkan 0,00 atau signifikannya itu lebih tinggi, sehingga di sini kita lihat hasilnya menunjukkan untuk CR-nya semua lebih besar pada 1,96. Kemudian untuk probabilitasnya semua berbentuk bintang atau lebih besar daripada 0,05 atau lebih kecil daripada 0,001, sehingga menunjukkan untuk uji CFA-nya atau uji validitas kontraksinya itu menunjukkan data yang sesuai. Uji kontraksi atau indikatornya memenuhi untuk uji validitas CFA-nya. Kemudian untuk uji CF-nya, di sini kita ambil dari standarisasi estimasi, yaitu di diagram FET-nya atau diagram SEM-nya. Oke, kita copy. Nah, di sini di diagram SEM-nya dapat kita lihat untuk setiap uji convergent validity-nya di mana semuanya harus lebih besar pada 0,5. Namun di dalam hasil output juga bisa kita lihat di dalam outputnya, berarti di dalam outputnya harus lebih besar, yaitu estimasinya. Ini saya crop tadi hasilnya. Coba kita pindahkan ke Excel biar lebih mudah melakukan analisisnya. Untuk uji validitas konvergennya semua harus berada di atas 0,5. Jika tidak berada di atas 0,5 harus kita keluarkan. Dari hasil ini kita lihat semuanya berada di atas 0,5. Berarti untuk uji CV-nya atau konvergen validitasnya semua sudah memenuhi, tidak ada yang dihilangkan. Oke, untuk CFA-nya tadi memenuhi, CV-nya udah memenuhi. Kemudian untuk uji CR-nya itu uji kontrak reliability-nya. Di sini kita melakukan perhitungan manual sesuai dengan rumus kontrak reliability atau CR, di mana kita perlukan nilai korelasi tadi. Kemudian berikutnya nilai error bisa kita lihat dari diagram FET-nya, dan bisa juga kita lihat dari hasil output dari AMOS-nya. Di sini kita lihat seperti yang di video. Oke, sudah kita crop untuk AMOS-nya. Tadi untuk menghemat waktu saya sudah pindahkan tadi hasilnya untuk nilai korelasinya 0,68, untuk nilai errornya 0,22 sesuai dengan gambar yang sudah saya pindahkan tadi. Oke, semuanya sudah sama. Kemudian untuk errornya juga sudah sama semuanya, sudah kita pindahkan ke tiap bagian variabel, sehingga kita hitung CR-nya berdasarkan rumus tadi. Dapat kita lihat ini tadi untuk nilai errornya biar tidak salah lagi. Kita coba periksa 0,11, 0,1440, 0,0 atau 0,8. Oke, sudah sama. Langsung ke rumusnya dikuadratkan, kemudian errornya dijumlahkan, kemudian kita di bagian atas, bagian bawahnya yang korelasi yang dikuadratkan tadi ditambah errornya sehingga menghasilkan 0,85. CR untuk X2 juga seperti itu, dapat dilihat di rumus Excel-nya. Oke, kita peroleh 0,95. X3 juga seperti itu sesuai dengan rumus yang sebelumnya. X4 juga seperti itu, yaitu
4 0,98, X3 0,94. Sehingga dari hasil ini harus berada antara 0,6 sampai 0,7. Oke. Atau seharusnya lebih besar pada 0,0 atau 0,7, semuanya sudah lebih besar pada 0,0 atau 0,7, sehingga untuk uji kontrak reliability atau CR-nya sudah memenuhi. Kemudian untuk nilai EVA-nya kita ambil juga nilai korelasi yang sudah kita pindahkan tadi dengan nilai errornya. Namun di sini perbedaannya untuk korelasinya terlebih dahulu kita kuadratkan, baru kita jumlahkan dengan nilai error. Ini perlu di sini kita membuat kuadrat dari korelasi. Oke, sudah kita kuadratkan di tabel berikutnya. Itu kita perlu 0,47, 0,48, 0,42, 0, sampai 0,81. Kemudian untuk nilai PE-nya sesuai dengan rumus kita yang udah dikeluarkan tadi kita jumlahkan. Kemudian untuk nilai errornya kita jumlahkan, sehingga kita peroleh X1-nya itu 0,66 untuk nilai EVA-nya, EFE-nya. Kemudian X2-nya juga 0,86, X3-nya 0,84, Y-nya 0,94. Semuanya sudah memenuhi. Kemudian untuk selanjutnya untuk validitas uji determinannya kita peroleh dari matriks harus lebih besar daripada nilai di sekitarnya. Misalnya kita bandingkan X dengan Y dengan Y, nilai itu harus lebih besar daripada yang di sekitarnya. Coba kita pindahkan dulu ke Excel-nya. Nah, ini bagian ini yang harus diambil. Oke, coba kita pindahkan. Oke, sudah kita pindahkan. Di mana di sini bagian ujung ini harus lebih besar daripada yang di sekitarnya. Di mana coba kita tandai yang dimaksud tadi. Yang dimaksud di sini berarti ini, ininya itu harus lebih besar. Ini mungkin cuma satu karena tidak pembandingnya. Coba kita lihat yang berikutnya ya. Yang bagian ini harus lebih besar daripada yang sebelah kirinya. Kemudian coba kita lihat lebih jelas lagi untuk yang Y-nya. Ini harus lebih besar daripada 3 yang di sebelah kirinya. Dari data ini tadi kita sudah melihat bahwa semuanya sudah lebih besar daripada nilai yang di sekitarnya atau di sebelah kirinya, sehingga sudah memenuhi untuk uji determinan validity-nya. Kemudian selanjutnya untuk uji normalitasnya, ini merupakan syarat juga di dalam SEM, dapat kita assessment of normality. Coba kita pindahkan atau snipping tools, kita capture mana yang perlu kita ambil dari semua data ini. Yang perlu kita ambil itu nilai CR dan nilai CR kumulatif. Oke. Nilai CR-nya harus berada di antara plus minus 2,58 dan nilai CR untuk normality univariat dan multivariatnya juga harus berada di lebih besar pada 2,58 untuk yang CR univariatnya, di mana kita lihat semuanya sudah lebih atau berada di antara, diharapkan berada di sekitar 2,58. Semuanya sudah memenuhi, tidak ada yang di luar di luar 2,58 untuk univariatnya. Kemudian sehingga kita buat di sini oke. Kemudian untuk multivariat di sini sebenarnya untuk multivariat di dalam SEM bisa saya kita gunakan dan bisa saya tidak kita gunakan. Di sini belum memenuhi untuk multivariat karena belum berada di sekitar 2,58. Di sini nilainya 10,082. Jika syarat ini harus memang dipenuhi dalam satu penelitian,
karena sudah uji normalitas univariat sudah dipenuhi, sebenarnya sudah bisa. Namun jika ini memang harus dipenuhi untuk multivariatnya, dapat kita lakukan diestimasinya. Estimasinya jangan kita pilih maksimum least whole, dapat kita gunakan metode yang lain, general least square dan ataupun asymptoticity distribusi. Mungkin ini salah satu solusi untuk mengatasi data yang tidak normal. Untuk mengatasi data yang tidak normal, baik itu univariat ataupun multivariat. Namun secara keseluruhan untuk nilai variety CFA-nya sudah memenuhi, untuk CV-nya atau convergent validity-nya sudah memenuhi, kemudian nilai CR-nya di sini sudah memenuhi syaratnya, kemudian untuk EVA-nya juga sudah memenuhi, kemudian uji determinannya sudah memenuhi, dan normalitasnya juga sudah memenuhi. Mungkin cukup sekian tutorial kita kali ini, semoga bermanfaat.